Selamat pagi semuanya teman-teman. Sudah bergabung dari ada Bu Levi, ada RSN. Ini kayaknya rombongannya Iqbal ya, Insya Allah. Baik, kita terbiasa untuk setiap pagi itu awal-awal aktivitas ya, melaksanakan sholat duha biasanya, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Ma'thurat bareng-bareng ya, Insya Allah. Tadi kita sudah melaksanakan pembacaan Al-Ma'thurat bareng-bareng ya, dan insya Allah dilanjut dengan ada briefing dan sebagainya. Dan sebelum briefing biasanya ada sedikit taujih singkat lah atau motivasi supaya teman-teman juga bisa lebih semangat, lebih terarah lagi dalam bekerjanya dan sebagainya. Baik, sudah jam 9 tepat ya teman-teman. Selamat datang yang sudah hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mulai saja sambil berjalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Selamat datang, ada Dani, Ifah ya. Kemudian Pak Arifin yang bergabung juga di live IG. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama walaupun dalam forum virtual ini di live IG session ya, yang perdana ya. Insya Allah mudah-mudahan ini awal tapi kita bisa istiqomah dan bisa kita terus laksanakan acara ini ya, bisa terus istiqomah ya. Teman-teman yang dirahmati Allah ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'itnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Nah, teman-teman ya, pagi hari ini, hari Senin ya, saya awali dengan pertanyaan sedikit lah ya. Coba apa yang ada dalam pikiran teman-teman tentang hari Senin ya. Biasanya hari Senin ini menjadi hari yang bagi para pekerja, bagi para karyawan ini hari yang cukup horor gitu ya. Bagi anak-anak sekolah, kalau dulu masih tatap muka, hari Senin itu kadang males gitu, ada apel pagi, ada upacara gitu ya. Kemudian kalau bagi PNS mungkin ada rapat-rapat gitu hari Senin itu, bahkan ada jargon mengatakan I hate Monday gitu ya. Ini sebuah jargon yang saya kira kurang tepat ya. Kita harusnya memaknai bahwa hari Senin ini adalah awal hari, biasanya setelah kita libur hari Sabtu, hari Ahad ya. Ada juga yang hari Ahad aja liburnya. Hari Senin masuk harusnya kita kembali bersemangat. Tujuan ya, tujuan kegiatan kita, tujuan IG session ini adalah bagaimana kita bisa memaknai hari Senin ini supaya lebih baik lagi, supaya hari Senin kita lebih baik, lebih semangat lagi insya Allah ya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan stimulus, bisa memberikan rangsangan-rangsangan kepada teman-teman supaya bisa menghadapi hari Seninnya dengan lebih baik insya Allah. Dan diawali dengan bagaimana kita memaknai ya hari Senin ini bukan hari yang tadi itu ya, bukan hari yang seram, bukan hari yang horor gitu, tapi hari seperti hari-hari biasa dan dan kita bisa melaksanakan, kita bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi. Oke, di sesi perdana ini saya awali dengan ada sebuah kisah ya. Jadi ada seorang pemuda yang sedang berjalan di sebuah hutan, kemudian ia menemukan pohon anggur ya. Nah, pohon anggur yang dia dalam hati, wah itu kalau kita makan anggur itu kayaknya rasanya manis, enak gitu ya, seger gitu ya, bervitamin dan sebagainya. Namun masalahnya adalah si pohon anggur itu ada di atas dan susah untuk digapainya gitu. Namun dia, si pemuda tadi tidak patah arang, kemudian dia berusaha untuk mengambil buah anggur itu dengan cara meloncat gitu kan.
nggak dapat gitu. Loncat lagi nggak dapat, loncat lagi dia nggak dapat gitu. Berapa kali dia loncat nggak dapat tuh si buah anggurnya, karena memang jarak pohonnya itu agak tinggi gitu, si pohonnya. Kemudian si pemuda tadi lantas bergumam dalam hatinya, ngapain sih buah anggur asem aja dicari gitu ya. Ya, jadi dia berhenti dan dia tidak berusaha untuk melakukan hal lebih untuk mendapatkan si anggur tadi. Ya teman-teman, dari kisah tadi ya, ini kalau kita gali si kisah tadi ini, sebenarnya ini kita banget kadang-kadang gitu ya. Kita punya impian, kita punya target, kita punya cita-cita gitu. Kadang-kadang karena kita tidak bisa menggapainya, kita meninggalkan cita-cita tersebut, kita meninggalkan impian tersebut gitu ya. Kayak tadi gitu kan. Padahal ya, kalau kita bisa memaknai atau bisa memperdayakan sumber daya yang ada dan menggunakan strategi-strategi lain, mungkin kita bisa menggapai buah anggur tadi ya. Mungkin kita pakai sendal atau pakai sepatu, kita pakai si sendal itu untuk melempar si buah anggur itu gitu ya, bisa gitu kan. Atau kita cari kayu, cari bambu, kita ambil buah anggur itu dengan kayu gitu kan, itu sebenarnya bisa saja. Tetapi sang pemuda tadi sudah memaknai bahwa impiannya itu susah untuk dicapai gitu ya, susah untuk didapatkan ya, sangat jauh untuk bisa digapai gitu. Makanya dia berhenti ya. Dia menggerutu gitu kan, ngapain sih buah anggur asam aja dicari gitu. Kadang begitu kita juga, ngapain sih kita kejar impian kita kejar kebebasan finansial kita. Kadang kita berkata, ngapain sih kita kaya gitu kan, tidak dibawa mati misalnya. Kadang bergumam-gumam seperti itu gitu. Tapi harusnya teman-teman ya, setelah kita mempunyai goals, mempunyai target, mempunyai cita-cita gitu kan, ketika kita tidak bisa menggapainya, maka yang harus dilakukan, idealnya harus kita lakukan bukan merubah apa targetnya, bukan merubah apa impiannya, tapi bagaimana kita merubah strategi kita merubah mempergunakan sumber daya yang lain yang bisa kita punya gitu kan, untuk menggapai impian tersebut ya. Seorang Albert Einstein pernah berkata, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda gitu kan. Kayak si pemuda tadi gitu kan. Kita pengen si anggur ya, pengen menggapai buah anggur tadi ya, tetapi menggunakan cara yang sama terus menerus gitu kan, dengan strategi yang sama gitu. Kan kalau kata Albert Einstein itu gila banget gitu. Pengen mengharapkan hasil yang berbeda, yaitu mendapatkan anggur tadi dengan cara yang sudah dibuktikan tidak berhasil gitu kan. Itu sebuah kegilaan menurut Albert Einstein. Maka ya si pemuda tadi loncat-loncat gitu kan, padahal harusnya ya idealnya adalah bagaimana si pemuda tadi bisa mengganti strateginya. Kalau dalam ilmu NLP ya, di sini juga hadir Bu Novi, beliau juga trainer NLP. Masya Allah, selamat pagi Bu Novi. Kalau dalam NLP ada namanya behavior flexibility ya. Jadi kita harus bisa adaptasi, bisa fleksibel terhadap kondisi-kondisi yang kita hadapi. Tatkala misalnya kita punya impian mentok di satu sisi ya, kita bisa mencari behavior lain atau mencari strategi lain, mencari aktivitas lain ya, mencari program-program lain untuk bisa menggapai impian tadi tersebut gitu. Itu namanya behavior flexibility. Bagaimana kita membiasakan aktivitas kita itu fleksibel, adaptif ya. Apalagi di era sekarang, di era kondisi kemajuan zaman yang sudah sedemikian rupa, cepat banget gitu kan. Dulu kita sekolah harus tatap muka gitu kan, belajar harus tatap muka, sekarang via online segala macam. Itu adalah bagaimana orang-orang yang sukses adalah bagaimana dia bisa adaptif, dia bisa fleksibel ya, menggunakan ataupun fleksibel dengan eranya, dengan zamannya gitu kan. Banyak ya kalau kita di dunia trainer misalnya, orang-orang yang sudah langsung cepat belajar adaptif tentang pembelajaran online, itu luar biasa percepatannya gitu. Bahkan mungkin penghasilannya bisa lebih tinggi dibanding sebelum adanya pandemi gitu, karena mempergunakan strategi online yang luar biasa gitu kan.
Dan ini pun kita punya kisah yang sangat luar biasa juga ya, bagaimana kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua adalah bagaimana kisah penaklukan Konstantinopel ya. Bagaimana ketika pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak bisa menaklukkan Konstantinopel ya, dari darat ya, dari muka gitu kan, dari pasukan benteng terdepan itu susah menembus benteng yang sudah 1000 tahun susah sukar untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun ya. Bangsa Romawi itu memang luar biasa gitu kuatnya. Pakai menggunakan via laut juga tidak berhasil karena ada rantai besar yang mengelilingi selat itu ya, Bosporus itu, untuk menuju benteng si Konstantinopel. Kemudian berpikir lagi pasukan Romawi coba pakai cara bawah tanah ya. Kemudian menggali, ada orang-orang dari Balkan ya yang memang jago menggali. Kemudian mereka menggali dari bawah untuk menembus benteng, juga tidak berhasil ya, karena bisa diidentifikasi oleh para pasukan Romawi gitu. Tetapi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dia tidak diam, dia tidak berhenti ya, dia tidak lantas meninggalkan sudah susah ini mah gitu, kita balik aja gitu kan. Dalam 50 hari peperangan penaklukan Konstantinopel, terus Muhammad Al-Fatih dan para panglimanya melakukan strategi-strategi yang memang untuk menaklukkan itu berbeda-beda gitu strateginya ya. Kadang menggunakan bom meriam segala macam, dengan strategi menggunakan Yenisei ya, pasukan-pasukan terbaiknya, pasukan elit dan sebagainya. Dan ada sebuah momen yang sangat menakjubkan ketika memang ada benteng terlemah ya di dekat Bosporus itu, di benteng Konstantinopel adalah melalui laut ya, selat ya. Tetapi di situ mereka ada rantai besar yang menghalangi atau portal yang tidak bisa memasuki perahu-perahu di situ. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih berpikir, kenapa tidak kita pindahkan saja perahu-perahu ini melalui bukit ya. Kemudian karena susah melalui air ya, jadi melayarkan kapal-kapalnya melalui bukit ya, kemudian menempatkan di tempat memang terdekat dengan benteng terlemah si Konstantinopel tersebut. Ya kita tidak terbayang gitu kan, bagaimana 70 kapal perang gitu kan bisa diangkut dalam semalam ya. Kemudian tiba-tiba pagi-pagi itu sudah ada di hadapan benteng terlemah si Konstantinopel. Ya udah kucar-kacir itu pasukan Konstantinopel, dan di situ ada serangan terakhir, maka takluklah Konstantinopel ya, dengan bagaimana strategi yang digunakan oleh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat luar biasa ini. Ini juga jadi inspirasi buat kita ya, ketika bagaimana kita memiliki impian, memiliki target, memiliki cita-cita ya, kita coba untuk memaksimalkan strategi kita, memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai impian tersebut. Impian kita terlalu tinggi ya, misal gitu ya, dan kita belum bisa mencapainya, maka kita coba untuk mengganti strateginya, mengganti sumber daya yang ada untuk mencapainya. Ya kalau kita di MPA ya punya target sekian M misalnya untuk pendapatan ataupun untuk disalurkan kepada Palestina misalnya, dan kita agak susah nih, kita coba program lain, kita coba usaha lain gitu kan untuk bisa mendapatkan bagaimana target kita bisa tercapai. Dan ada dalam satu kaidah fikih ya, ketika kita sudah mentok banget nggak bisa untuk mencapai ataupun tidak bisa melakukan impian ideal kita, maka dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwa jika kita tidak bisa kita tidak bisa melaksanakan seluruhnya, maka kita lakukan semampu kita ya, atau dalam kaidah fikihnya jika mampu melakukan sebagian, jangan meninggalkan seluruhnya ya. Ketika misalnya teman-teman ya ingin tahajud setiap malam misalnya, tapi susah mentok, maka kita jangan tinggalkan seluruhnya ya. Misalnya setiap malam kita lost gitu karena nggak bisa, kita coba dalam satu minggu 1 malam dulu misalnya, ataupun kita nggak bisa 11 rakaat, kita coba dulu di awal 3 rakaat dulu, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat untuk witir dan sebagainya ya. Itu di kaidah fikih, dan ini
saya kira merupakan self improvement yang luar biasa ya, yang sudah diajarkan dalam agama kita ya, dalam agama Islam itu sudah diajarkan bagaimana ya kita ini harus terus menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk memaksimalkan target-target impian-impian kita. Teman-teman, sekali lagi jangan tinggalkan impian kita ya. Mereka sedang menunggu aksi-aksi nyata kita. Mereka sedang menunggu bagaimana strategi brilian kita. Mereka sedang menunggu bagaimana sumber daya yang kita maksimalkan untuk menggapainya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kita semua bisa memaksimalkan potensi yang kita punya untuk menggapai impian-impian kita ya, entah itu impian dari segi finansial, impian dari segi kesehatan misalnya, impian dari segi keluarga dan sebagainya. Coba kita tata kembali. Sekali lagi jangan tinggalkan impian teman-teman dan kembalilah untuk mencoba gitu kan memaksimalkan strategi terbaiknya. Jika mentok kita coba ganti strateginya. Tadi kalau dalam istilah NLP adalah behavior flexibility ya, bagaimana kita fleksibel dalam melaksanakan atau menggapai impian-impiannya. Outcome-nya, tujuannya kita jangan dirubah gitu kan. Targetnya jangan dirubah, kita coba dulu dengan target-target yang sudah kita canangkan seperti itu. Dan insya Allah ya cita-cita kita, kemudian harapan kita, insya Allah ini sebagai bagian dari keyakinan kita terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar cita-cita kita, berarti kita semakin percaya bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa untuk bisa mendapatkan ataupun bisa memberikan cita-cita kita ini dipermudah oleh pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk Islamic Self Improvement sesi perdana ini ya, yang singkat ini hanya sebagai mukadimah. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lebih inovatif lagi acara-acaranya. Mungkin kita juga bisa undang teman-teman dari yang lain ya. Ada nih Bu Novi juga selaku coaching ya, nanti kita kapan-kapan kita undang juga untuk berbicara di IG Live Session ini. Kemudian kita undang juga orang-orang terbaik ya, teman-teman kita yang memiliki inspirasi kita bisa undang juga ya, sehingga kita bisa mendapatkan insight untuk pengembangan diri kita ya. Insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke harinya insya Allah. Sampai jumpa teman-teman ya, jazakumullah khair. Sampai jumpa di Baitullah dan sampai jumpa di Baitul Maqdis ya teman-teman. Ada 2 tempat ya, 3 tempat ya yang harus kita bersusah payah untuk mendapatkannya, yaitu Baitullah atau Mekah. Keduanya adalah Masjid Madinah ya, di Madinah atau dan ketiga adalah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Yang mudah-mudahan ya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terbaik sehingga kita bisa sukses di kemudian hari. Kemudian kita bisa berziarah ke 3 tempat luar biasa tersebut, ke Baitullah dan Baitul Maqdis. Insya Allah ya teman-teman, salam sukses semuanya. Dan mudah-mudahan Senin ini menjadi lebih semangat ya, dan kita bisa jalani pekan ini bisa lebih baik dari pekan sebelumnya, hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan besok lebih baik dari hari sekarang. Jazakumullah khair ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi stimulus rangsangan kita untuk bisa bergerak lebih baik lagi. Terima kasih ada di sini Iqbal ya, Bu Levi, kemudian Bu Novi, Pak Mardian, Pak Hartono dan sebagainya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di IG Live Session ini ya, di acara singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit insight buat kita semua menghadapi hari Senin ini yang tadinya aduh malas gitu, horor gitu hari Senin itu. Dan mudah-mudahan kita lebih semangat lagi. Ini salah satu tujuan acara IG Live Session ini. Baik, terima kasih teman-teman. Jazakumullah khair sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.